Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, dugaan kami Yusuf Mansur menggunakan uang-uang investasi tersebut untuk kemudian dia investasikan ke warung Steak and Shake. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tal Walid. Sebuah postingan dari teks dari kuliner @txtdrkuliner diposting 22 Mei di-retweet oleh sebuah akun bernama Kang Heri @herinurch pada tanggal 23 Mei teman-teman, dengan caption begini: Ustadz Yusuf Mansur dikenal sebagai salah satu orang di belakang warung grup bisnis kuliner yang didirikan oleh Jody Brotoseno ini. Bahkan UYM atau Ustadz Yusuf Mansur pernah mengklaim membayar pajak 100 juta sampai 200 juta per hari kepada negara dari hasil warung Steak and Shake ini. Apa maksud dari saya membacakan caption dari retweet Kang Heri ini? Menyampaikan kepada teman-teman bahwa di balik warung Steak and Shake ini, di balik berkembangnya warung Steak and Shake ini, ada nama Yusuf Mansur, teman-teman. Nama seorang Yusuf Mansur dikenal sebagai seorang ustadz yang sering berbicara sedekah. Juga dikenal sebagai seorang ustadz yang juga kerap berbicara tentang bisnis, teman-teman. Bisnis-bisnis yang digalang oleh Yusuf Mansur ini lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, teman-teman. Hotel City, Moya Vidi, kemudian Paytrend, di dalamnya ada program Umroh Merdeka, tabung tanah, lalu investasi batu bara, dan juga perumahan Kaisal Al-Mansur, yang mana ini kami duga kuat juga ada Yusuf Mansur di dalamnya, teman-teman. Karena beberapa kejadian, beberapa hal ini kami curigai bahwa Yusuf Mansur ini sebagai dalang di balik program perumahan Kaisal Al-Mansur, teman-teman. Karena yang pertama, kok bisa Yusuf Mansur tiba-tiba muncul di balik carut-marut, kalut-malutnya masalah perumahan Kaisal Al-Mansur ini? Tiba-tiba Yusuf Mansur muncul dan berkata akan mengganti uang-uang yang sudah dibayarkan oleh para korban, DP yang sudah dibayarkan oleh para calon pemilik rumah yang sampai hari ini belum menerima apa yang dijanjikan, teman-teman. Dan juga tiba-tiba beredar sebuah video yang pertama kali diupload oleh Toibah TV, di mana di situ seorang pengacara yang mengaku mewakili pihak Yusuf Mansur menampilkan, membacakan sebuah surat tanah atas nama istri Yusuf Mansur, yaitu Siti Maimunah, yang kemudian di situ dinyatakan akan dijadikan sebagai jaminan untuk kemudian mengganti kerugian para calon penghuni perumahan Kaisal Mansur, yang mana sampai hari ini lagi-lagi itu hanyalah omong kosong belaka, teman-teman. Mengapa kemudian saya bacakan caption dari Kang Heri ini, yang mana di sana dia mengatakan bahwa Yusuf Mansur ada di balik warung Steak and Shake? Miris, teman-teman. Ketika berbicara bisnis-bisnis investasi yang digalakan atau yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur, ini semua mangkrak, teman-teman. Semua mangkrak. Lalu kemudian tiba-tiba Yusuf Mansur muncul di sebuah pemberitaan, di sebuah wawancara, di mana di sana Yusuf Mansur diwawancarai oleh warung Steak and diwawancari oleh pihak TV One, yang mana menanyai bisnis Yusuf Mansur. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, Yusuf Mansur dengan sangat jelas dan tegas mengatakan bahwa Yusuf Mansur bergabung di warung Steak and Shake ini sejak tahun 2010. Ikut mengelola warung Steak and Shake ini bersama Jody Brotoseno sejak tahun 2010. Apakah ada masalah di sana, teman-teman? Sampai di situ tidak ada masalah. Siapapun berhak untuk kemudian berinvestasi di perusahaan manapun selama itu legal dan tidak kemudian merugikan orang lain. Siapapun berhak untuk berbisnis, siapapun berhak untuk mencari uang, teman-teman. Mau itu bisnis kuliner atau apapun itu. Dan yang kami ketahui, Yusuf Mansur ini tergabung dalam warung grup, yaitu warung Steak and Shake, Bebek Goreng Haji Slamet, dan juga X-Gym. Karena beberapa kali juga kami melihat beliau memakai kaos X-Gym. Sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada masalah, tidak ada salahnya orang untuk berbisnis, tidak ada salahnya orang untuk kemudian mencari nafkah, tidak ada salahnya orang untuk kemudian berinvestasi di bisnis apapun. Yang menjadi masalah adalah kenapa Yusuf Mansur di saat kemudian bisnis-bisnis investasi yang dia bangun ini mangkrak,
yang mana ini membutuhkan duit untuk ganti rugi para korban, kok dia bisa-bisanya mengatakan tidak mampu mengganti rugi, tidak punya uang, tapi bisa berinvestasi di bisnis kuliner? Kok bisa? Ketika kemudian investasi batubara dikatakan mangkrak, Paitrend dinyatakan ditutup, Paitrend dinyatakan bangkrut, tidak bisa membayar karyawan Paitrend, kemudian Umroh Merdeka, Tabung Tanah, Moya Vidi mangkrak, Hotel City mangkrak. Kok bisa Yusuf Mansur berinvestasi di warung Steak and Shake? Ini yang kemudian menjadi masalah. Inilah yang kemudian menjadi problem utama. Dari mana Yusuf Mansur memperoleh uang sampai kemudian bisa berinvestasi di warung Steak and Shake? Dari mana? Jika semua bisnis investasi yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur ini mangkrak, dan kemudian kami tidak melihat sampai hari ini Yusuf Mansur mempunyai bisnis yang berkembang selain Darul Quran, yang mana itu adalah pesantren. Kok bisa Yusuf Mansur mempunyai duit yang mana sampai hari ini tidak bisa dia jelaskan gitu, untuk kemudian bisa berinvestasi di warung Steak and Shake? Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Yusuf Mansur berbohong mengatakan berinvestasi di warung Steak and Shake, atau Yusuf Mansur, ini dugaan kami, Yusuf Mansur menggunakan uang-uang investasi tersebut untuk kemudian dia investasikan ke warung Steak and Shake. Dalam artian apa, teman-teman? Investasi batubara, Hotel City, Paitrend, Umroh Merdeka, Tabung Tanah, Moya Vidi, semua duit-duit ini kemudian atas nama kemudian bisnisnya mangkrak, yang mana kemudian tidak dijelaskan duitnya kemana, habisnya kemana. Duitnya dipakai dan digunakan untuk kemudian diinvestasikan oleh Yusuf Mansur ke warung Steak and Shake. Ini dugaan kuat kami, teman-teman. Inilah alasan mengapa kemudian saya bacakan caption dari Kang Heri. Saya bacakan ulang. Ustadz Yusuf Mansur dikenal sebagai salah satu orang di belakang Warung Group, grup bisnis kuliner yang didirikan oleh Jody Brotoseno ini. Bahkan Ustadz Yusuf Mansur pernah mengklaim membayar pajak 100 juta sampai 200 juta per hari kepada negara dari hasil warung Steak and Shake ini. Memang pernah ada videonya, teman-teman, dan ini pernah juga kita review video dari Yusuf Mansur mengatakan membayar pajak 100 sampai 200 juta per hari dari warung Steak and Shake. Artinya, kalau 100 sampai 200 juta per hari, bisa kita bayangkan bahwa omset warung Steak and Shake ini kurang lebih miliaran per bulan, teman-teman. Sekali lagi, dari mana Yusuf Mansur memperoleh duit sampai kemudian bisa berinvestasi di warung Steak and Shake? Tentu investasinya bukan 100-200 juta. Miliaran, puluhan miliar, bahkan mungkin bisa dikatakan ratusan miliar. Inilah yang sering dikatakan oleh Bapak Iqbal bahwa Yusuf Mansur ini orang yang kemudian masuk ke dalam Warung Group lalu kemudian menyuntikkan sejumlah dana di warung Steak and Shake ini hingga kemudian membuat warung Steak and Shake ini berkembang sepesat hari ini. Bahkan Yusuf Mansur sendiri mengatakan di saat pandemi saja mereka bisa membangun hingga 5-10 cabang. Di saat-saat kemudian perusahaan kuliner yang lain merangkak, bisnis-bisnis kuliner yang lain merangkak di saat pandemi, Yusuf Mansur malah mengatakan sebaliknya gitu. Pertanyaannya, apakah dari pendapatan, apakah kemudian dari untung sehingga kemudian mereka bisa membangun cabang seperti itu? Dan perlu dicatat, sepanjang yang kami tahu, kebanyakan cabang yang dibangun oleh warung Steak and Shake ini itu bukan menyewa lahan, melainkan membeli dan membangun propertinya sendiri. Artinya butuh modal yang sangat besar. Ini kan sangat aneh gitu. Bahkan Pak Iqbal sendiri sebagai pengusaha mengatakan ini sangat janggal gitu. Kok bisa dari untungan stick-stickan gitu bisa membeli tanah dan membangun properti dalam waktu yang secepat itu? Ini kan aneh. Berarti ada uang orang di sana, ada uang investor di sana yang cukup besar yang membuat warung Steak and Shake ini bisa membangun cabangnya di mana-mana. Duit siapa itu? Yusuf Mansur. Dan dari mana Yusuf Mansur memperoleh uang itu? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Yang jelas kami bisa melihat bahwa semua bisnis investasi yang dibangun oleh Yusuf Mansur ini mangkrak, modelnya sama, berhentinya tidak jelas. Orang tiba-tiba tidak mendapatkan kabar, tidak mendapatkan update mengenai investasi yang dibangun setelah kemudian orang-orang mengumpulkan sejumlah duit. Tapi anehnya, Yusuf Mansur justru bisa berinvestasi di warung Steak and Shake. Inilah yang membuat kami bertanya-tanya. Dari mana duitnya? Saya Tal Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like dia kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita.
jangan numpang nama. Emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut. Bikin aplikasi Paytren kau macet. Bikin program umroh merdeka kau mampet. Bikin program tabung tanah kau rungkat. Bikin program mulia video kau gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu. Ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu. Ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ucup bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut. Bikin aplikasi Paytren kau macet. Bikin program umroh merdeka kau mampet. Bikin program tabung tanah kau rungkat. Bikin program moya video kau gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu. Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu. Ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ucup bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut. Bikin aplikasi Paytren kau macet. Bikin program umroh merdeka kau mampet. Bikin program tabung tanah kau rungkat. Bikin program moya video kau gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu. Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu. Ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ucup kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir. Biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur? Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip. Share sampai kena strap. Like biar kasusnya di up. Komen sampai dia kena step. Hahaha.